Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Abdurrahim. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang self leadership. Ini merupakan tugas mata kuliah leadership. Baik, di sini saya akan menyampaikan apa itu pengertian atau istilah dari kata self leadership. Self leadership di sini merupakan sebuah proses untuk membangun pengarahan diri dan memotivasi diri, terutama dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas pekerjaan yang penting serta kompleks. Adapun self leadership juga ialah sebuah proses mempengaruhi diri sendiri untuk membangun self direction dan self motivation yang diperlukan untuk menghasilkan kinerja yang baik. Self leadership juga membuat penggunanya memiliki visi, inovasi, dan sikap proaktif. Visi karena itu yang merupakan arah di mananya individu bermaksud untuk menyelaraskan dirinya dalam waktu dekat. Adapun inovasi ialah karena individu muncul dengan cara baru sesuai dengan selera dan preferensi individu. Mekanisme penghargaan bersikap proaktif karena strategi mendorong individu untuk berpikir dengan cara tertentu, sehingga memberikan tekanan yang mendorong individu dengan cara tertentu yang menciptakan kinerja yang kompetitif. Selanjutnya, self leadership juga melibatkan keteguhan orang tersebut dalam mengerahkan dirinya untuk mencapai motivasi diri dan pengarahan diri sendiri yang diperlukan untuk berperilaku dengan cara yang diinginkan. Penggunaan strategi kepemimpinan mandiri yang memfasilitasi persepsi, kontrol, dan tanggung jawab yang secara positif mempengaruhi hasil kinerja. 3 kategori kepemimpinan self leadership yang berbeda namun saling melengkapi mempengaruhi hasilnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah behavior focused strategis. Merupakan strategi berfokus pada perilaku, merupakan strategi yang mengacu pada perilaku spesifik yang berfokus pada penilaian diri, dan penghargaan diri, dan disiplin diri. Contohnya termasuk mengidentifikasi perilaku spesifik untuk meningkatkan atau memodifikasi, melakukan analisis, dan untuk mengidentifikasi motivasi secara mandiri, mengurangi pola kebiasaan sendiri, dan mempraktikkan perilaku yang diinginkan. Adapun yang kedua ialah natural reward strategis. Merupakan sebuah strategi yang berkaitan dengan persepsi dan pengalaman positif yang terkait dengan tugas yang harus diselesaikan. Ini termasuk komitmen terhadap kepercayaan dan kenikmatan pekerjaan untuk nilainya sendiri. Strategi penghargaan alami termasuk mencari aktivitas kerja yang menyenangkan dan menyenangkan. Individu dapat memfasilitasi strategi penghargaan alami dengan memodifikasi persepsi atau perilaku. Baik, kita lanjutkan sedikit tadi untuk yang kedua, yaitu tentang natural reward strategis. Itu juga ada individu dapat memfasilitasi strategi penghargaan alami dengan memodifikasi persepsi atau perilaku yang terkait dengan kinerja tugas sehingga meningkatkan kompetensi yang dirasakan, pengendalian diri, atau tanggung jawab tugas.
Nah, itu tadi merupakan dari pemahaman atau penerapan dari natural rewards strategis. Dan yang adapun yang poin yang ketiga yaitu tentang constructive thought pattern strategis, merupakan strategi pola pikir yang berkonstruktif, berfokus pada pembentukan dan perubahan pola pikir dengan cara yang diinginkan. 4 strategi ini dapat digunakan untuk mengubah pola berpikir, analisis diri, dan peningkatan sistem kepercayaan. Mental imagery dari kinerja positif, self-talk positif untuk memfasilitasi kinerja dan menggunakan script positif di tempat yang tidak efektif. Selanjutnya, adapun menurut Robbins memaparkan bahwa self leadership juga merupakan sebuah serangkaian proses yang digunakan untuk individu mengendalikan perilaku sendiri. Asumsi dasar di balik kepemimpinan diri atau self leadership adalah bahwa individu dikatakan bertanggung jawab, dapat dan mampu membangun dan mengembangkan inisiatif bila tanpa ada tekanan dan atas dan pihak eksternal. Tetap terbangun kesadaran untuk melakukannya. Mereka juga dapat memantau dan mengendalikan perilaku sendiri. Self leadership adalah sifat kepemimpinan diri untuk membuatnya berhasil dalam memimpin. Kepemimpinan diri akan berhasil dengan menyukuri kekuatan yang dimiliki. Tanda kesyukuran terhadap kekuatan diri yang dimiliki untuk mencapai tujuan membutuhkan dukungan dari potensi diri dengan jalan membuat tujuan yang jelas, menciptakan rencana tindakan, menunjukkan cara melakukan tujuan, memperjelas peran, serta membuat jadwal waktu, menetapkan prioritas, serta mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan, serta memberikan masukan. Adapun karakteristik kepemimpinan diri adalah memahami diri, mengelola diri, dan mengembangkan diri secara terus-menerus. Memahami diri adalah memahami proses yang terjadi dalam diri, melakukan perenungan potret diri atau penilaian diri atau self assessment, dalam kurung yaitu memahami kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri sendiri, mengenal diri dari orang lain dengan cara melakukan flashback atau umpan balik, meminta masukan dan saran dari orang-orang yang sering berinteraksi dan mampu mengelola diri. Nah, baik, sekian tadi dari pemaparan saya mengenai self leadership. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.